Oke, hari ini kita akan bahas analisis rangkaian tugas pertemuan yang lalu ya. Di sini ada rangkaian berbentuk campuran terdiri dari 7 hambatan dan 3 baterai atau tegangan. R1, R2, R3, R4, R5, R6 dan R7 masing-masing nilainya sama yaitu 1 ohm. Kemudian tegangannya E1, E2 dan E3 nilainya juga sama yaitu masing-masing 1,5 volt. Di sini bisa kita lihat tegangannya dirangkai secara seri. Kalau dirangkai secara seri berarti tinggal digabung saja. Ini bisa langsung dituliskan di sini. Ini gabungannya adalah 1,5 ada 3 berarti 4,5 volt. Ini E-nya. Yang kemarin masih pakai 1,5 salah ya. Kemudian untuk rangkaiannya, sekarang kita lihat rangkaiannya ini seri atau paralel. Secara umum ini adalah rangkaian paralel karena dari tegangan itu langsung ketemu cabang di kanan kirinya. Berarti ini rangkaian utamanya adalah rangkaian paralel. Tetapi di dalamnya ada rangkaian seri. Mana yang seri? Ini R2 dan R1 ini tidak ada cabang. Setelahnya cabang. Jadi si R2 dengan R1 ini adalah rangkaian yang seri. Ini bisa kita lingkari ini seri. Nanti kita gabung ya. Kalau seri tinggal di jumlah. Kemudian R3 dan R5 ini juga sama. Ini nantinya seri. Jadi kalau rangkaian itu kita gabung, nanti kira-kira penyelesaiannya ya seperti ini. Ini ada R yang digabung ya kan. Ini ada R lagi yang digabung ya. Ini R seri 1. Dari mana? 1 dan 2. Ini R seri 2 dari mana? Dari 3 dan 5. Yang sebelah kiri berarti udah tidak ada ya, digabung langsung ke sini. Ini adalah R 6, ini R 7, ini juga tidak ada ini. Ini adalah R 4. Ini sudah digabung. Nah, sekarang tersisa 5 hambatan. RS1, RS2, R4, R6 dan R7. Berapa ini rangkaian gabungannya ini apa ini? Paralel atau seri? Mari kita lihat. RS1 menuju R6 ketemu cabang di sini. Ya, belok ketemu cabang berarti paralel. RS1 ke R6 kalau lewat sini ketemu cabang tapi ketemunya nggak R6, R4 dulu. Jadi gimana paralelnya dengan R4 apa R6? Kalau tiga-tiganya ini paralel, ini paralel, ini paralel lah. Terus ini? Nah, bingung kan? Sekarang kita lihat rangkaian seri jelas dia nggak ada cabang. Kalau rangkaian paralel itu ada cabang tetapi simetris. Nih. Paralel itu harus simetris. Misal ini namanya paralel simetris ini. Misalnya ini RA, RB, RC. RA dengan RB itu lewat kiri ketemu cabang, lewat ke kanan ketemu cabang, tapi langsung ketemu RB. Paralel. RC dengan RB lewat kiri ketemu RB, lewat kanan ketemu RB cabang dulu. Itu paralel. Jadi paralel itu ciri-ciri khusus yang lain selain ada cabang adalah dia simetris. Ke kanan dan ke kiri simetris. Ini simetris enggak? Enggak. Ini ke sini R6, ke sini R4. Ya. Kalau diterusin RS2 ini juga cabang, berarti paralel juga dengan dia. Ya kan? Nah, jadi ini bukan rangkaian simetris, maka coba masih ingat enggak rangkaian yang seperti ini?
Nah, apa ini? Ini adalah jembatan Wheatstone, betul. Ini RS1 ya. Ini RS2. Ini R6, ini R7, ini R4. Coba cek nilainya. Ini nilainya 2 ohm. Ini 2 ohm sama ini 1 ohm. Ini 1 ohm, ini 1 ohm. Jembatan Wheatstone itu dicek perkalian silangnya sama atau tidak. Kalau sama, maka rangkaian hambatan yang di tengah ini dianggap tidak ada atau tidak dialiri arus. Coba silang RS2 dengan R6 ini silang. 2 kali 1 hasilnya 2. RS1 dengan R7 juga silang. 2 kali 1 juga 2. Berarti hasil kali silangnya ini sama ya. Jadi RS1 dikali R6 hasilnya 2 ohm. RS2 dikali RS1 dikali R7 ya. RS2 dikali R6 ini hasilnya juga 2 ohm. Sama. Berarti nanti R4 dibuang, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini saja. Yang di tengah nggak ada. Jadi ini adalah RS1, ini RS2, ini R6, ini R7. Jelas ya? Jadi di sini RS1 dan RS2 itu seri. Karena apa? Karena yang ini nggak ada. Yang R4 ini nggak ada. Jadi nanti kita hanya punya RS1, RS2 seri, R6, R7 seri. Oke ya. Cuma di sini yang ditanyakan bukan hambatan. Yang ditanyakan adalah daya. Jadi kita kembali ke gambar awal. Kita simpulkan dari gambar ini seperti apa? R4 tidak ada. Ya, R4 ini dianggap tidak ada setelah kita analisis ke bawah ini tadi ya. Jadi R4 tidak ada, berarti nanti kita hanya punya R1, R2, R3, R5, R6, R7 dan tegangan. Oke, kita gambar lagi ya, biar lebih jelas. Oke. Ya, ini adalah gambar akhirnya ya, dari setelah kita sederhanakan. Jadi R yang di sini nih R4 sudah tidak ada. Sekarang kita lihat lagi. Rangkaian yang di atas ini berarti sekarang berlaku seri. Ya, ini seri nih. Ini seri. Yang bawah ini ketemu paralel ya. Ini seri lagi nih. Saya warnain biru lah. Ini seri lagi. Anggaplah yang di atas itu dilewati arus I1 ya. I1. Berarti yang bawah I2. Oke, yang atas dilewati seri I1, yang bawah dilewati seri arus I2. Oke, mari sekarang kita hitung berapa R untuk masing-masing yang merah dan yang biru. Kita anggap yang di atas itu I atas aja lah, yang di bawah itu I bawah. Sekarang kita hitung R atas. Ya, R atas itu seri R2, R1, R3, R5 ya kan? R2, R1, R3, R5. Berapa nilainya? 1, 1, 1, 1, berarti 4 ohm. R bawah ya, R6 dan R7. Berarti 1 ditambah 1 2. Sekarang kita lanjut menghitung kuat arusnya. Berapa kuat arus yang di atas? I sama dengan V per R. Karena kita mau menghitung
I yang di atas berarti pakai R yang atas. Ini rangkaian paralel ya, tegangannya sama. Berarti kita pakai tegangan yang ini, yaitu 4,5 volt dibagi R atasnya 4. Berapa hasilnya? 4 dibagi 4 itu 1, 5 dibagi 4 itu 125. 1,125 ampere. Berapa I bawah? V dibagi R bawah. Berarti 4,5 volt sama dibagi R bawahnya adalah 2 ohm. 4,5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,25. Ini tambahin 0 biar sama, 3 digit di belakang koma. Oke. I sudah ketemu, sekarang kita bisa menghitung daya. Menghitung daya. Kita menghitung daya ya, bukan menghitung hambatan total ya. Jadi dari langkah tadi kita langsung ke menghitung daya. Daya itu rumusnya ada 3. P sama dengan V kali I, ya kan? Atau I kuadrat R atau V kuadrat per R. Ini kapan ini? Ini untuk rangkaian yang arusnya seragam, atau ini berarti rangkaian seri. Ini untuk yang tegangannya seragam, V-nya seragam, atau ini paralel. Kita pakai yang mana? Ini kan seragam nih arusnya, ya kan? Berarti kita pakai yang ini, yang rangkaian seri. Yang bawah juga sama. Oke, mari kita menghitung satu persatu. Daya pada R1. Oke, R2 dulu ya, sebelah sini. R2, P2 berarti ya. P2 ini berada pada arus yang merah ini, arus atas. Berarti kita pakai I-nya IA. Berarti IA kuadrat kali R-nya R2 sama dengan 1,125 ya, kuadrat dikali R2 itu nilainya 1. Gampang ya. Berarti hasilnya adalah saya hitung dulu ya, 1,2656525 watt ya. Jadi P2 nilainya sekian. P1 gimana? P1 itu arusnya sama, hambatannya juga sama. R3 gimana? Hambatannya sama, arusnya sama. R5 hambatan sama, arusnya sama semua ini. Berarti ini adalah nilai dari P1, P3, P5, P2. Jadi P2, P1, P3, P5 nilainya sama sekian. Udah dapat 4 jawaban kan? Jadi masing-masing tapi nilainya sama. Sekarang yang di bawah nih ada R6, berarti kita cari P6. P6 itu pakai arus B, berarti kita pakai IB kuadrat kali R6. Di bawah itu 2,250 ampere kuadrat dikali R6, nilainya 1 ohm. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5,0625 watt. R6 kebetulan seri dengan R7, berarti sama. R7 sama dengan R6. Sekian. Jadi kesimpulannya adalah berapa daya masing-masing hambatan? Daya pada P1 sama dengan daya pada P2 sama dengan pada R3 daya 1 pada R1 atau P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P5, 1,2656525 watt. Sementara daya pada R6 berarti P6 sama dengan P7 itu adalah nilainya 5,0625 watt. Sementara yang di tengah tadi yaitu P4 ya,
pada R4 itu nilainya berapa? 0, karena hambatannya dianggap arusnya dianggap tidak ada, I-nya 0. Oke, selesai ya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum paham boleh bertanya di kolom komentar. Sekian.